Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Yahmin Setiawan Mars dari RST Dompet Duafa di acara Sehati, Sehat Secara Islami. Pada kesempatan kali ini, di momentum bulan suci Ramadan yang kembali menghampiri kita, kembali kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah yang sudah kita rencanakan. Tentunya yang utama adalah ibadah berpuasa atau ibadah saum. Di mana dalam ajaran agama kita diwajibkan kita semua sebagai orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita ingat betul firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita lakukan selama 1 bulan penuh, kurang lebih selama 29 sampai 30 hari. Dan oleh para tenaga kesehatan, ahli kesehatan atau kedokteran dari masa lalu sudah melaksanakan bahwa bagian salah satu terapi atau pengobatan untuk pasien-pasiennya agar dia bisa sehat, agar dia bisa sembuh dari penyakitnya adalah dengan melakukan puasa kurang lebih selama 40 sampai 50 hari yang harus dilakukan oleh pasien-pasien mereka. Sehingga diharapkan hasil yang bisa maksimal. Nah, agar kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini untuk kesehatan kita. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa ibadah puasa memang memberikan banyak manfaat kesehatan buat kita. Seperti misalnya tadi saya jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang manfaat detoksifikasi, yaitu pemusnahan sampah-sampah dalam tubuh kita, regenerasi, perbaikan sel-sel dalam tubuh kita, lalu peningkatan imunitas kita, dan segala macam penyakit yang bisa disembuhkan. Tentunya harapannya adalah kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat itu. Ya. Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan, berpuasalah maka engkau akan sehat. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, tentunya kalau kita ingin mendapatkan manfaat sehat dari ibadah puasa kita, terutama di bulan Ramadan ini, ada beberapa kiat-kiat yang harus kita perhatikan, yang menjadi perhatian kita, yang kita laksanakan selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kiat-kiat ini berkaitan dengan perilaku kita, berkaitan dengan aktivitas kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kiat-kiat sehat ini sangat erat kaitannya dengan perilaku kita pada saat makan, pada saat minum, pada saat beraktivitas, dan pada saat lainnya yang dikaitkan dengan kesehatan. Mulai dari waktu kita sahur atau waktu subuh, sampai nanti waktu kita berbuka atau pada waktu maghrib. Ada beberapa hal yang kiranya perlu menjadi perhatian sahabat Zakat TV yang berbahagia kalau kita bicara tentang kiat-kiat supaya puasa kita bisa memberikan manfaat yang sehat. Yang pertama adalah sahabat Zakat TV sangat perlu memperhatikan ketika saat sahur. Karena ini penting. Yang perlu diingat adalah selama kurang lebih 14 sampai 18 jam tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan, tidak mendapatkan asupan minuman, tidak mendapatkan asupan energi dan segala macam. Nah, dengan bersahur, sesungguhnya kita menyiapkan. Ya, dengan kita makan sahur, maka kita menyimpan cadangan kebutuhan makanan dan minuman, serta zat-zat dalam tubuh kita selama kita menjalankan ibadah puasa. Tentu kita ingat hadis Rasulullah yang mengatakan, makanlah sahur, karena di sahur itu ada banyak keberkahan. Jadi ternyata dari aspek kedokteran, salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber persiapan energi buat tubuh kita selama berpuasa nanti, itu sahur. Jadi memang diupayakan sahabat Zakat TV yang berbahagia dalam kondisi apapun tetap bersahur. Sahurlah.
Karena itu akan menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan. Nah selanjutnya kalau bicara makan sahur, apa yang harus kita makan supaya memberikan energi yang cukup lama? Dianjurkan memang pada saat kita makan sahur, jenis makanan yang kita makan adalah perbanyak makanan yang mengandung serat. Seperti apa misalnya? Seperti sayur, seperti buah, baik yang dalam bentuk asalnya maupun dalam bentuk olahannya. Seperti misalnya jus dan segala macam. Lalu makanlah makanan yang mengandung protein yang cukup tinggi, baik itu dari hewani maupun juga nabati. Seperlunya saja kita mengkonsumsi yang karbohidrat. Ya. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ternyata pada saluran pencernaan kita, kalau kita makan sahur dalam bentuk yang banyak serat, protein tinggi, karbohidrat yang cukup, itu membutuhkan waktu pencernaan, waktu metabolisme yang cukup lama. Artinya bahwa makanan-makanan itu akan diolah dalam waktu yang cukup lama. Dan tentunya harapannya adalah energi yang dihasilkan juga bertahan dalam waktu yang cukup lama. Energi yang bertahan dalam waktu yang cukup lama ini akan sangat bermanfaat buat kita ketika kita nanti menjalankan ibadah puasa pada siang hari sampai nanti waktu berbuka. Kita tidak kelihatan menjadi orang yang lemah karena tidak ada energi dalam tubuh kita. Jadi, konsumsilah makanan yang berserat tinggi, berprotein cukup tinggi, dan karbohidrat yang cukup selama kita makan sahur. Inilah yang akan menjaga kekuatan kita, energi kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang juga kita perlu perhatikan pada saat makan sahur adalah janganlah kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu manis. Kenapa? Karena makanan atau minuman yang terlalu manis itu akan mudah diolah dalam tubuh kita dan akan cepat energi dihasilkan untuk habis digunakan. Nah, ini akan membuat kita menjadi cepat lemah, cepat lemas ya. Nanti ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jadi kurangilah makan atau minuman yang manis pada saat sahur, karena akan membuat kita menjadi lemah atau lemas. Dalam ajaran agama kita, Rasulullah mengajarkan usahakanlah sebisa mungkin untuk sahur. Walaupun sahurnya itu dalam bentuk hanya air putih maupun kurma sebanyak 3 buah. Paling tidak itu minimal yang bisa kita lakukan sehingga menyimpan energi dalam tubuh kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itu baru kiat pertama bagaimana kita bisa nantinya berpuasa secara sehat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tetap ikuti sehati kita pada kali ini. Kita akan bahas terus beberapa kiat-kiat kita agar bisa berpuasa kita menjadi lebih sehat. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, dimanapun berada, kita lanjutkan sesi kita kali ini di acara Sehati Sehat Secara Islami dengan mengambil tema kiat-kiat supaya puasa kita bisa memberikan manfaat sehat buat diri kita. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa perhatikanlah saat kita makan sahur. Yang kedua adalah perhatikanlah saat kita berbuka. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita agar puasa kita bisa memberikan manfaat sehat ketika saat berbuka. Rasulullah mengatakan, segerakanlah kita saat berbuka. Memang itu betul. Jadi ketika sudah terdengar azan maghrib, maka sebaiknya segeralah kita berbuka puasa. Nah, disunahkan dalam agama kita berbuka puasa itu dengan yang manis-manis. Seperti misalnya kurma atau minum yang manis-manis.
Kenapa? Karena dengan kita banyak makan atau minum yang manis, tubuh kita yang sudah hampir 14 sampai 18 jam tidak mendapatkan asupan dan energinya semakin habis. Dengan kita minum atau makan yang manis diharapkan sesegera mungkin tubuh kita mendapatkan asupan kalori atau energi yang cepat. Sehingga bisa memulihkan kembali kesegaran atau kebugaran tubuh kita. Jadi berbuka itu memang sebaiknya dengan yang manis. Dalam agama kita disunahkan menggunakan kurma. Karena kurma mengandung zat-zat gula yang sangat mudah diserap oleh tubuh kita dengan cepat, dengan maksimal, dan menghasilkan energi yang juga maksimal buat tubuh kita. Janganlah kita berbuka langsung di awal dengan misalnya minum air dingin. Kenapa? Karena air dingin itu bisa menyebabkan kadar asam lambung kita secara tiba-tiba, yang sebelumnya dalam berpuasa itu kadar lambungnya sangat rendah, tiba-tiba menjadi melonjak sangat tinggi. Itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman dalam saluran pencernaan kita. Terutama buat orang-orang yang memang menderita sebelumnya sakit MAH. Ini akan menimbulkan keluhan MAH yang sangat tidak nyaman. Jangan juga berbuka dengan yang pedas-pedas, yang sambal. Atau terlalu sering dengan gorengan. Karena makanan-makanan itu juga akan merangsang lambung kita untuk segera memproduksi asam lambung dengan cepat. Jadi membuat kita tidak nyaman. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, pada saat berbuka pun, janganlah seperti orang yang kalap mata. Yang seolah-olah semua hidangan yang di meja kita ingin kita makan dalam satu waktu atau dalam satu kesempatan. Berikanlah jeda, berikanlah waktu, atau kita bagi cara makan berbuka kita dengan sehat. Biasanya kita anjurkan adalah pada saat terdengar beduk azan maghrib, ya kita berbuka dengan yang manis-manis dahulu. Baik itu yang sifatnya makanan atau minuman. Lalu kita istirahat sejenak dari makan kita, melaksanakan sholat ibadah maghrib. Baru setelah itu kita boleh makan yang lebih besar lagi, seperti misalnya nasi atau lauk pauk secara secukupnya. Setelah itu kita sholat isya dan sholat tarawih. Nah, kita lanjut juga dengan makanan-makanan kecil yang lain yang mungkin masih bisa kita makan. Jadi itu pembagian cara makan kita saat berbuka. Janganlah kalap mata, ya, karena seringkali kita merasa bahwa apa yang sudah kita siapkan di meja itu harus habis dalam sekali waktu. Itu akan berdampak tidak sehat buat tubuh kita. Jadi pada saat berbuka itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kiat yang ketiga adalah perlunya kita memperhatikan asupan cairan dalam tubuh kita. Kenapa cairan penting? Perlu diketahui bahwa tubuh kita ini hampir 60-70% terdiri dari air atau cairan. Air ini sangat mempengaruhi sekali metabolisme, kerja, dan kebugaran dari tubuh kita. Sehingga diharapkan selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita jangan mengalami kondisi kekurangan cairan atau yang disebut dengan dehidrasi. Nah, kebutuhan cairan atau air ini sangat penting kita perhatikan. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, tubuh kita ini dalam satu hari paling tidak membutuhkan 2 liter air untuk diminum dalam tubuh kita. Itu setara kurang lebih sekitar 8 gelas air yang harus kita minum. Nah, 8 gelas air ini bukan hanya termasuk air putih, tapi juga jenis minuman yang lain yang kita berikan dan kita minum pada saat berbuka puasa. Jadi penuhilah 8 gelas air kebutuhan kita selama menjalankan ibadah puasa. Baik itu air putih, baik itu jenis air yang lain, yang terpenting adalah secara jumlah 2 liter atau 8 gelas bisa terpenuhi. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ada beberapa saran ya, dari tenaga kesehatan dan kedokteran berkaitan dengan pemenuhan air ini dalam tubuh kita selama menjalankan ibadah puasa. Dianjurkan misalnya, minumlah kurang lebih 2-3 gelas pada saat kita sahur. Jadi 2-3 gelas pada saat kita makan sahur. Itu berupa air putih boleh, susu boleh, atau cairan yang lain.
Walaupun memang seringkali pada beberapa orang menimbulkan keluhan berupa sering buang air kecil pada pagi harinya. Itu tidak ada masalah. Ya. Nah, lalu mulai dari berbuka sampai nanti kita tidur dan makan sahur, penuhilah kurang lebih 5 sampai 6 gelas. Kita bagi. Pada saat berbuka mungkin 2 gelas, selesai sholat isya atau tarawih mungkin 2 gelas, nanti saat menjelang tidur 1 gelas gitu ya, dan seterusnya. Jadi secara jumlah, selama kita menjalankan ibadah puasa, jumlah asupan cairan yang kita butuhkan bisa terpenuhi. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, perlu disampaikan di sini bahwa kita perlu mengetahui kondisi tubuh kita apakah mengalami dehidrasi atau tidak pada saat menjalankan ibadah puasa. Cara mengetahuinya bagaimana? Sangat sederhana. Para ahli mengatakan bahwa lihatlah warna urin kita, lihatlah warna air kencing kita pada saat melakukan buang air kecil. Kalau ternyata warnanya menjadi keruh, atau mungkin bahkan sangat keruh sekali seperti warna air teh yang pekat, itu tandanya tubuh kita sedang kekurangan cairan. Walaupun masih bisa diadaptasikan. Jadi itu cara mudah kita untuk melihat. Kalau warna urin kita atau air kencing kita masih jernih, maka sesungguhnya kebutuhan cairan dalam tubuh kita masih memadai. Sehingga kita tidak dalam kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang ketiga adalah bagaimana penuhi kebutuhan air dalam tubuh kita. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas pada sesi yang terakhir. Sahabat Zakat TV tetap ikuti Sehati Kita pada kali ini yang membahas tentang kiat-kiat sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kembali kita di acara Sehati, Sehat Secara Islami pada kesempatan kali ini, di mana kita membahas tentang kiat-kiat sehat dalam menjalankan ibadah puasa, terutama di bulan suci Ramadan ini. Tadi 3 hal sudah kita sampaikan. 1, bagaimana kita memperhatikan makan sahur kita. Yang kedua, memperhatikan saat kita berbuka. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Lalu apa yang lain? Yang keempat adalah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tetaplah kita menjalankan aktivitas olahraga atau aktivitas sehari kita secara normal. Seringkali kita berkeluh kesah karena puasa di bulan Ramadan, karena untuk menjaga supaya tidak lemas, tidak kehabisan energi, supaya tidak haus, akhirnya kegiatan olahraga dihentikan. Nah, ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Idealnya adalah selama kita menjalankan ibadah puasa, maka usahakan olahraga yang sudah biasa kita lakukan, itu tetap kita lakukan. Kenapa? Karena dengan kita berolahraga atau kita beraktivitas seperti biasa, pembuluh darah kita bekerja dengan baik. Otot-otot kita juga bekerja dengan baik. Dan itu akan membuat kita menjadi jauh lebih sehat. Memang, sahabat Zakat TV yang berbahagia yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin berolahraga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, ada beberapa hal harus kita perhatikan. Di antaranya adalah, pilihlah jenis olahraga yang tidak terlalu berat. Olahraga yang tidak menghabiskan banyak energi atau menghabiskan keringat, sehingga menyebabkan kita haus dan kita lapar. Misalnya apa? Olahraga jalan sehat. Olahraga berenang. Atau olahraga senam, yang mana tidak membutuhkan banyak energi yang dikeluarkan. Sehingga membuat kita tidak menjadi lemas, tidak membuat kita menjadi haus dan lapar. Yang kedua, pilihlah waktunya. Sebaiknya memang olahraga yang dilakukan itu
dilaksanakan pada waktu mendekati berbuka. Kurang lebih misalnya 1 atau 1,5 jam atau 2 jam sebelum waktu berbuka. Ketika kita selesai berolahraga, maka ketika kita mengalami kondisi haus atau lapar dan berdekatan dengan waktu berbuka, maka kebutuhan itu akan bisa segera terpenuhi dengan kita berbuka segera. Jadi waktunya usahakan mendekati waktu berbuka. Lalu yang juga perlu kita perhatikan dalam olahraga di bulan Ramadan adalah tempatnya atau ruangnya. Usahakan pilihlah tempat atau ruang yang membuat kita nyaman, ya, yang membuat kita tidak terpapar sinar matahari secara langsung, yang menyebabkan kita menjadi berkeringat dan mudah dehidrasi. Jadi pilihlah ruangan yang nyaman, tempat yang nyaman. Seperti misalnya di taman, baik itu taman kota maupun juga bisa dalam bentuk indoor dalam ruangan. Nah, itulah yang berkaitan dengan olahraga di bulan puasa seperti di bulan Ramadan ini. Jadi tetap harus kita lakukan. Janganlah menjadi alasan puasa membuat kita jadi malas. Jadi ingin tidur terus, jadi ingin istirahat terus. Justru akan berdampak kepada kesehatan kita. Nah, itu yang keempat. Lalu yang berikut adalah yang kelima. Kiat sehat dalam menjalankan ibadah puasa terutama di bulan Ramadan ini, yaitu berkaitan dengan bau mulut kita. Tentunya sahabat Zakat TV juga merasakan ketika mulut kita tidak melakukan proses mengunyah makanan, maka ada pengurangan produksi air liur lidah yang berfungsi sangat baik juga sebenarnya buat kita untuk tidak menyebabkan bau mulut kita muncul. Nah, ketika berpuasa, kita tidak mengunyah dalam kurang lebih 14-18 jam, produksi air liur lidah kita berkurang, maka seringkali menyebabkan bau mulut kita menjadi tidak nyaman dan tidak mengenakan. Walaupun ada sebuah hadis yang mengatakan bau mulut orang yang berpuasa seperti bau bunga kasturi. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga perlu menjadi perhatian kita bahwa bagaimana selama kita berpuasa yang itu memerlukan berkomunikasi dengan banyak orang, baik di sekolah, di kantor, di masyarakat gitu, tidak menyebabkan komunikasi yang tidak nyaman dengan orang lain. Jadi perlu memperhatikan bau mulut kita. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah biasakan kita tetap melakukan gosok gigi secara rutin sehari 2 kali, yaitu pada saat sehabis makan sahur dan pada saat mau tidur pada malam hari. Itu minimal gosok gigi yang kita lakukan. Walaupun memang tidak juga ada larangan menggosok gigi setiap kita sehabis makan. Yang kedua, kurangilah konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan bau yang spesifik. Seperti misalnya makanan jengkol, pete, atau segala macam. Usahakan bisa dihindari. Pun juga buah-buah tertentu, seperti misalnya duren, dan segala macam yang menyebabkan bau tidak enak dalam mulut kita. Jadi kurangilah itu semua, sehingga harapannya bau mulut kita menjadi jauh lebih baik. Ada beberapa yang menyarankan menggunakan obat kumur, ya, atau cairan pembersih mulut, ya, dengan dikumur-kumur. Itu boleh dilakukan, walaupun memang tidak sebaiknya secara terus-menerus, karena juga akan menyebabkan matinya kuman-kuman yang baik dalam rongga mulut kita, dan akhirnya menyebabkan munculnya penyakit-penyakit dalam rongga mulut kita. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itu adalah poin yang kelima. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya kesehatan agar tubuh kita tetap menjadi sehat. Nah, yang keenam, yang penting juga adalah buat kita, bagaimana kita jangan lupa melakukan niat dalam menjalankan ibadah puasa. Niat ini penting. Dari aspek agama kita, bagaimana niatlah yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Dalam aspek kesehatan, niat ini adalah sebuah sugesti, sebuah motivasi. Bagaimana kita menjalankan suatu ibadah, menjalankan sebuah aktivitas dengan keyakinan yang akan memberikan dampak bermanfaat buat diri kita.
dengan berniat secara ikhlas, dengan niat yang benar, dengan niat yang sungguh-sungguh, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka akan mensugesti kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Sehingga kita akan berusaha bagaimana puasa kita bisa berjalan dengan baik, puasa kita bisa menyehatkan diri kita. Jadi sahabat Zakat TV yang berbahagia, jangan lupakan juga niat dalam menjalankan ibadah puasa kita, terutama selama di bulan Ramadan ini. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah beberapa kiat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini. Kiat-kiat ini kiranya mudah kita laksanakan, mudah kita biasakan, insya Allah manfaat-manfaat puasa bisa kita dapatkan. Semoga acara Sehati pada kali ini memberikan pencerahan buat saya pribadi dan kita semua, khususnya buat sahabat Zakat TV dimanapun berada. Dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kesempatan Sehati yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.